Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun dengan mengadakan PBK secara virtual. Perkenalkan, nama saya Desi Suryanita selaku moderator pada hari ini. Adapun materi yang akan dibawakan oleh Ketua Dema yaitu Kak Maulana Farizi yang berjudul Keorganisasian. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama lengkap Maulana Al-Farizi, tempat dan tanggal lahir Gresik 19 Maret tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Soekarno Hatta. Nomor handphone 0815 2159 1020. Status mungkin masih jomblo ya kakaknya ya. Email resfares19@gmail.com. Pendidikan SD 006 Samarinda tahun 2006 sampai 2012. SMP 6 tahun 2012 sampai 2015. SMA YPM di Ponegoro tahun 2015 sampai 2018. Perguruan Tinggi IAIN Samarinda 2018. Pengalaman organisasi Ketua PMII Rayon Syariah tahun 2019 sampai 2020. Staf Dema IAIN Samarinda tahun 2020 sampai 2021. Humas KSPM IAIN Samarinda tahun 2020. Kepada Kak Maul, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kawan-kawanku, adik-adikku sekalian, kita telah dipertemukan di virtual. Kali ini kalian di sana, saya di sini. Kita jauh-jauhan tapi kita tetap bertemu walaupun hanya lintas online. Kali ini adik-adikku sekalian, saya di PBAK 2021 ini akan menyampaikan materi keorganisasian. Tentu materi organisasi ini mungkin kalian sudah memahami dari awal apa itu sih organisasi gitu. Organisasi yang kalian ketahui itu mungkin sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, kali ini kita nggak membahas muluk-muluk strategi keorganisasian, nggak menjelaskan terkait manajemen keorganisasian. Akan tetapi bagaimana adik-adikku sekalian untuk nantinya ketika sudah dihadapkan dengan yang namanya mahasiswa, tentu kalian mempunyai pemikiran-pemikiran yang tentunya dapat diimplementasikan di organisasi. Bagaimana cara kalian untuk mengeksplor diri kalian di organisasi. Nah, kalian mungkin dari SMA tentunya sudah mengikuti organisasi. Walaupun sebagian besar mahasiswa IAIN Samarinda yang saya ketahui tahun 2020 kemarin itu hanya sebesar 40% aja yang mengikuti organisasi. Harapannya di tahun 2020 yang awalnya mereka nggak ikut organisasi, di tahun 2021 ini tentu mengikuti organisasi begitu kawan-kawanku, adik-adikku sekalian. Jadi kali ini kita membahas nih organisasi itu sebenarnya tuh apa gitu kan. Bahwasanya definisi organisasi sebenarnya adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam satu organisasi
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu ini untuk kita sama-sama saling membahas ini tidak mudah. Nah, makanya diperlukannya SDM-SDM yang tentunya mempunyai visi dan misi yang sama. Itulah organisasi. Nah, adik-adikku mungkin sudah dari awal ketika SMA, ketika mengikuti OSIS, ketika tujuan yang sama, tentunya kalian akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan lancar begitu. Nah, kali ini kita di lingkungan kampus, lingkungan kemahasiswaan, tentu dengan budaya yang berbeda, kita tentunya akan menghadapi perbedaan budaya begitu. Adik-adikku ketika di SMA kita masih menjadi siswa, ketika di perkuliahan kita menjadi mahasiswa, tentu budaya keorganisasiannya itu tentu berbeda. Dan dinamikanya itu lebih keras lagi begitu di perkuliahan. Karena memang daya kritis seorang mahasiswa itu muncul ketika berdinamika dalam organisasi. Mungkin kita akan membahas unsur-unsur dasar organisasi. Yang pertama, mungkin apa saja sih yang terdapat dalam organisasi tersebut? Ya mungkin adanya sekelompok orang, kerjasama, tujuan, dan lain halnya. Nah, dari unsur-unsur tersebut yang dikatakan sebuah organisasi itu ya adanya sekelompok orang, dan sekelompok orang tersebut dia dapat bekerja sama untuk menggolskan suatu tujuan dari organisasi tersebut. Dan yang paling utama adalah definisinya ya tersebut adalah mengkoordinasikan orang-orang, pekerjaan, teknologi, dan praktik manajemen yang mencapai tujuan tersebut. Dan tentunya ciri-ciri organisasi yang kita ketahui adalah tadi yang kita bahas di unsur itu adalah adanya sekelompok orang dan memiliki tujuan, dan tentunya adanya kerjasama dan pembagian tugas, tanggung jawab, dan peraturan. Nah, itulah ciri-ciri organisasi yang paling umum. Artinya di sini kita bisa melihat bahwasanya organisasi itu membutuhkan SDM. Organisasi itu membutuhkan visi dan misi. Organisasi itu membutuhkan teamwork atau sekelompok orang yang dapat bekerja sama begitu. Dan adanya bidang-bidang itu tentunya mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing. Dan satu hal lagi, organisasi itu mempunyai peraturan. Artinya adik-adikku sekalian ketika memasuki organisasi itu adik tentu harus menjalankan peraturan di organisasi tersebut begitu. Nah, kita sudah mengenal nih unsur-unsur dari organisasi itu apa, ciri-ciri organisasi itu apa, dan di sini kita mulai mengenal apa itu organisasi begitu. Dari adanya sekelompok orang, tujuan, tanggung jawab, kerjasama, dan peraturan. Nah di sini kita bisa melihat bahwasanya bedanya orang yang berorganisasi dan orang yang tidak berorganisasi. Nah, mungkin saya bercerita bahwasanya ketika kita nantinya dihadapkan dengan kuliah kerja nyata. Ini cerita dan kasus seril ya. Bahwasanya ketika dia mengikuti organisasi dan dia yang tidak mengikuti organisasi, ada sekelompok ketika KKN itu, dan ada orang yang yang tidak mengikuti organisasi, dia tidak tahu alur dalam menjalankan program kerja begitu dalam KKN. Tapi ketika orang yang dia mengikuti organisasi, dia akan paham terkait alur melakukan program kerja begitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat
bedanya orang yang berorganisasi dan tidak berorganisasi. Ketika mereka dihadapkan dengan moderator, MC dan lain-lainnya, mereka bakal ketakutan begitu. Kecuali orang yang berorganisasi malah yang disuruh-suruh terus untuk melakukan untuk menjadi moderator, MC dan lain-lainnya begitu. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri orang yang berorganisasi dan tidak gitu. Mereka keuntungannya yaitu dapat memiliki public speaking yang lebih, dan tentunya dapat bekerja sama dengan tim, tentunya dapat membagi waktu yang paling utama. Nah, untuk mahasiswa baru tentunya membagi waktu itu hal yang sangat sulit nantinya ketika berorganisasi begitu. Makanya bagaimana caranya kalian untuk bisa mengelola waktu, dapat kuliah, organisasi, dan tentunya kalau kalian ada yang bekerja bisa terbagilah waktunya antara ketiga tersebut. Nah, itu bagaimana kita tentunya memiliki prioritas waktu gitu. Jadinya bagaimana kalian memanajemen waktu itu kalian dapatkan di organisasi tentunya. Nah, kita melihat dari kedua perbedaan tersebut antara orang yang enggak berorganisasi dan organisasi begitu. Nah, di IAIN Samarinda sendiri tentunya ada banyak organisasi dari eksekutif, dari tingkat fakultas, tingkat jurusan dan tingkat institut. Dan di tingkat institut itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa ini berdasarkan dengan minat dan bakat kalian untuk mengikuti organisasi begitu. Misalkan kalian hobi dalam murotal Quran. Nah, kalian bisa bergabung di UKM JKH. Kalian kembangkan di situ, kalian bisa mengeksplor diri kalian lagi. Kalian bisa berdiskusi dengan yang lainnya yang lebih paham akan Al-Quran dan lain-lainnya begitu. Nah, tentu di organisasi adanya seperti itu, makanya kita dapat berdiskusi, dapat pemahaman-pemahaman baru begitu adik-adikku. Nah, makanya wajibnya pentingnya berorganisasi itu ya seperti itu. Dan kali ini mungkin kalau kalian nggak berorganisasi pun rugi begitu, karena kalian membayar uang kuliah tunggal kalian untuk kuliah, dan UKT tersebut itu bukan hanya untuk kuliah saja, melainkan untuk organisasi, untuk kemahasiswaan, dan untuk fasilitas kalian menempuh pendidikan kalian begitu. Jadi ya makanya kalian ketika tidak mengikuti organisasi, kepanitiaan dan lain-lainnya untuk mengembangkan diri kalian, soft skill kalian, itu sama saja kalian itu melakukan hal yang sia-sia, merugi ketika kalian hanya sekedar mahasiswa kupu-kupu lah bahasanya, mahasiswa pulang gitu kan, kuliah pulang. Nah, itulah makanya jangan nanti mungkin sudah dibahas di materi sebelumnya terkait kemahasiswaan. Mahasiswa itu sebenarnya mahasiswa yang modelnya kuliah pulang, kuliah rapat dan lain-lainnya begitu. Dan tentunya nantinya kita akan dihadapi seperti itu. Jadi makanya lebih tepatnya kalian mengikuti organisasi begitu adik-adikku. Jadi banyak organisasi yang di IAIN Samarinda ini dimanfaatkan dengan begitu leluasa. Artinya kalian dapat memilih organisasi manapun yang kalian inginkan. Organisasi tidak ada yang sesat, mungkin yang sesat itu hanya pikiran kita aja ketika berada di organisasi. Jadi makanya kita harus terbuka lagi, terbuka pikiran kita untuk mengikuti organisasi, mengembangkan daya kritis kita, soft skill kita, dan kemampuan-kemampuan kita. Dan tentunya organisasi juga membutuhkan SDM-SDM yang memiliki
kualitas tentunya, dan dari kualitas tersebut dapat mengembangkan organisasi ini semakin maju dan berkembang begitu, adik-adikku. Nah, makanya pentingnya organisasi itu seperti itu. Dan kita memasuki organisasi dalam administrasi. Nah, administrasi ini menjadi hal yang terpenting dalam organisasi. Karena apa? Administrasi ini juga termasuk dalam visi misi, tujuan organisasi itu termasuk dalam administrasi. Makanya ini garis paling luar, garis paling luar administrasi ini garis paling luar ketika membahas organisasi gitu. Artinya adanya administrasi terlebih dahulu dan organisasi itu di dalam administrasi tersebut. Nah, itu termasuk dalam kayak manajemen, habis itu kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan antar anggota. Nah, itu. Jadi kita dalam melakukan organisasi ini penting sekali untuk membahas administrasi, karena terlihat jelas bahwasanya tujuan organisasi dan lain-lainnya itu terdapat pada administrasi begitu. Jadi hal yang paling utama ketika kita sudah mengetahui unsur dari organisasi, ciri-ciri organisasi, dan kita sudah sebelumnya membahas terkait kemahasiswaan, tentunya kita mendalami peran sebagai mahasiswa itu apa. Nah, peran sebagai mahasiswa ketika kita membahas mahasiswa sebagai agent of change, bagaimana kita mengimplementasikan agent of change kalau kita tidak bergabung dengan yang lain begitu. Ketika kita tidak bersama-sama satu visi dan misi dengan yang lain untuk menuntaskan agent of change. Kalau kita sendirian mungkin terlihat apa ya, mungkin kita kurang powernya. Tapi ketika kita bersama yang lain dan satu visi dan misi, kita merubah sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang tidak baik menjadi baik begitu. Begitu pula kita menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu ada 3. Bagaimana kita menjalankan ketiga tersebut kalau kita tidak mengimplementasikannya di organisasi begitu. Makanya pentingnya organisasi itu seperti itu. Jadinya ketika organisasi yang sudah mempunyai tujuan dan arah yang jelas, kita bisa ikut dan bergabung. Nah, makanya kita menuntaskan apa yang menjadi Tridharma perguruan tinggi. Contohnya misalkan kita bermasyarakat, ketika kita berorganisasi, kita bisa dapat terjun ke masyarakat dan kita observasi dan lain-lainnya, bagaimana kita merubah lingkungan sekitar yang awalnya tidak nyaman menjadi nyaman, awalnya tidak baik menjadi baik, dan itulah peran seorang mahasiswa tentunya. Dan kali ini adik-adikku sekalian, pentingnya organisasi yang sudah saya sampaikan tadi, harapan besar bahwasanya adik-adikku sekalian nantinya ketika sudah menghadapi perkuliahan, kalian harus mencoba untuk mengeksplor diri kalian di organisasi. Tentunya ini menjadi bekal kalian nanti ketika lulus begitu. Bakal terlihat jelas orang yang berorganisasi dan tidak begitu, karena di organisasi tentunya interaksi antar anggota ke anggota lain itu kita dapat mendalami begitu. Makanya adik-adikku sekalian, ketika nanti sudah perkuliahan, kalian dapat membagi waktu, menyisihkan waktunya untuk organisasi. Tentu kalian harus siap dalam kondisi apapun ketika organisasi itu membutuhkan atau apa. Intinya yang pasti kalian harus mengembangkan soft skill kalian. Jangan sia-siakan waktu kalian ketika di rumah diam saja, mending kalian mengikuti organisasi begitu. Harapannya di tahun 2021 ini semua organisasi ini terpenuhi dengan SDM
dari mahasiswa baru tahun 2021 ini. Mungkin begitu, selebihnya nanti mungkin dapat bercakap-cakap dengan kakak moderator yang cantik ini. Tentunya nanti kita lebih banyak mengenal lebih dalam keorganisasian itu seperti apa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Maul atas pemaparan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Saya ada pertanyaan nih buat Kakak. Gimana sih menurut Kakak kita yang sebagai maba ini masuk ke organisasian, apa feedback yang bisa kita dapat? Tentu kita bicara feedback, banyak sekali ketika kita membahas feedback untuk mahasiswa baru ketika bergabung organisasi. Contoh satu hal ketika kalian hobi dalam olahraga, futsal mungkin begitu kan, kalian bergabung di UKM, unit kegiatan mahasiswa olahraga. Kita bisa melihat ketika kita bergabung dan kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM olahraga. Nah, kita itu di situ dapat mengembangkan potensi kita. Kita dapat berinteraksi dengan anggota-anggota lainnya dan lain-lainnya begitu kan. Nah, itu feedback yang kita dapatkan tuh nantinya seperti itu gitu. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu untuk meningkatkan potensi diri kita, kita dapat mendapatkannya di organisasi. Nah, apa sih? Nah, jadinya feedbacknya yang pertama mungkin di organisasian umum. Misalkan kita dapat melatih public speaking kita dapat menguasai public speaking, kita dapat bersosialisasi dengan yang lainnya, kita dapat berinteraksi, kita pandai berkomunikasi dengan yang lainnya gitu. Nah, itu feedback yang kita dapatkan dalam organisasi. Apa yang saya sampaikan tadi ketika kita di perkuliahan dan mengatur waktu untuk organisasi itu, kita dilatih juga manajemen waktu gitu. Artinya kita membagi skala prioritas kita. Nah, itu kita dapatkan di organisasi. Itu feedback yang kita dapatkan sebenarnya. Dan tidak lain itu juga organisasi, misalkan kita di organisasi profit, tentunya kita dapatkan keuntungan lebih gitu. Nah, karena kita di kemahasiswaan, tentunya organisasi non profit ini bagaimana cara kita mengembangkan kualitas diri kita aja itu menjadi poin terpenting untuk mahasiswa baru harus bergabung dalam organisasi. Misalkan kita yang nggak pandai public speaking, kita nggak pandai dalam berkomunikasi, ketika kita bergabung, kita dihadapkan dengan anggota-anggota lain, dengan teman-teman yang lain. Tentu kita berinteraksi itu kita dapat menimbulkan kepercayaan diri ini semakin meningkat. Nah, makanya itu pentingnya berorganisasi untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung. Nah, makanya itulah feedback yang mereka dapatkan begitu. Menurut Kakak bagaimana gambaran tentang peran, tanggung jawab dan wewenang mahasiswa ketika masuk ke dalam keorganisasian? Wah, luar biasa pertanyaannya. Dan apa sih yang menjadi peran mahasiswa ketika bergabung dalam organisasi begitu kan? Sebelumnya kan mendapat gelar mahasiswa. Mahasiswa ini sebagai agent of change. Yang saya sebutkan tadi waktu materi, bahwasanya memang apabila mahasiswa sudah digelari sebagai agent of change ketika kita bergabung. Nah, peran seorang mahasiswa itu tentunya bagaimana dia dapat menjalankan perannya itu sebagai mahasiswa, itu sebagai agent of change yang mendapat menjadikan perubahan
antara apa merubah sesuatu yang awalnya tidak ada atau yang awalnya tidak baik menjadi baik dan tidak menjadi ada gitu. Makanya peran mahasiswa dalam organisasi yang paling umum seperti itu. Dan yang paling utama adalah bagaimana mahasiswa itu dapat menjalankan keorganisasian itu dengan benar. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya, menurut Kakak bagaimana gambaran tentang peran dan tanggung jawab mahasiswa dalam keorganisasian? Nah, organisasi ini tempat wahana bagaimana cara kita pengembangan diri kita. Nah, tentunya mahasiswa mengambil peran dalam organisasi, membangun citra diri mahasiswa ini untuk mengimplementasikan aduh kok lupa. Ulangi. Baik. Oke. Baik, tentu organisasi ini sebagai wahana pengembangan diri mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa ini mengambil peran dan tanggung jawabnya di dalam organisasi. Nah, ini bagaimana dan tentunya peran mahasiswa untuk mengembangkan dirinya di dalam organisasi tentu mengikuti aturan-aturan yang ada dalam organisasi dan menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa ataupun anggota yang terdaftar dalam organisasi tersebut. Jadinya peraturan-peraturan yang sudah musyawarahkan tentunya kita harus ikuti peraturan-peraturan yang ada. Itu menjadi tanggung jawab menjadi tanggung jawab mahasiswa ketika mengikuti organisasi begitu. Dan apa saja sih peran-perannya ketika mahasiswa menjadikan dirinya sebagai mahasiswa agent of change begitu. Tentunya ketika ke masyarakat tentunya membawa perubahan-perubahan yang nyata begitu. Dan apa yang menjadi gagasan besar sebuah organisasi ketika itu mahasiswa mengambil peran sebagai anggota dan tentunya menjalankan kegiatan dan langsung ke masyarakat begitu. Dan tentunya itulah implementasi yang sebenarnya untuk mahasiswa mengambil peran dalam organisasi. Dan tanggung jawabnya tuh yang tadi saya sebutkan bahwasanya memang bagaimana cara mahasiswa tersebut mengikuti peraturan yang ada dalam organisasi tersebut. Baik, terima kasih kepada Kak Maul atas jawabannya. Semoga jawaban-jawabannya tadi bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa barunya. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan saya yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.